Patunggilan. Karena kasih Tuhan Yesus, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah Rabu 5 Mei 2021 secara online. Mari bersama-sama mengucap syukur bahwa di saat pandemi sekarang ini, kita masih diberi berkat yang melimpah dari Tuhan. Mari bersama beribadah kepada Tuhan dengan gembira, datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jumaat 460. Kita nyanyikan bait pertama saja. Jika jiwaku berdoa. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab. Berikanlah kami semua hikmat sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan di dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat 33. Demikian. Di Kaisarea ada seorang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu
berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tanpa olehnya, langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sampai tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sampai bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang yang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku. Pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengar Allah,
dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, malam ini kita bersama merenungkan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 33. Dalam sebuah buku yang berjudul Doa Sang Katak, karangan Anthony de Mello, diceritakan ada seseorang yang selalu merasa terganggu dengan suara katak ketika sedang kusuk berdoa. Orang tersebut lalu menghardik sang katak agar diam dan tidak mengganggunya berdoa. Kata itu lalu diam. Tetapi orang tersebut saat berdoa merasa ada yang hilang dari setiap sesi doanya. Ya, memang tidak ada lagi suara katak yang selama ini berisik saat dia berdoa. Ya, memang ada yang hilang. Lalu dia berpikir, jangan-jangan suara kata itu juga adalah bentuk ekspresi sang katak saat dia berdoa atau dia menyanyi memuji Tuhan dengan caranya. Sehingga akhirnya dia mempersilakan kembali si katak untuk bersuara kembali, dan akhirnya orang tersebut merasakan doanya semakin lengkap. Saudara yang terkasih, gangguan dan perasaan bising yang dirasakan oleh orang tersebut nyatanya bukan berasal dari suara katak, bukan berasal dari luar dirinya, tetapi suara bising itu berasal dari dirinya sendiri. Saat dia bisa mengendalikan dirinya dalam doanya, nyatanya suara katak tidak lagi mengganggu doanya setiap hari. Petrus dan Kornelius sedang sama-sama berdoa saat menerima penglihatan. Saat jam 3 petang, Kornelius, seorang perwira pasukan Itali, berdoa dan menerima penglihatan dari malaikat. Dia diutus untuk menjemput Simon Petrus di Yope. Sedangkan Petrus saat tengah hari, saat dia sedang lapar dan menunggu makanan tersedia, dia berdoa dan menerima penglihatannya itu. Petrus sedang lapar, dan kemudian turunlah kain lebar yang berisi berbagai macam binatang, berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Lalu ada suara yang menyuruhnya untuk menyembelih dan memakan binatang-binatang itu. Sebagai seorang Yahudi yang taat, tentu Petrus menolak. Karena binatang-binatang yang turun dalam penglihatannya itu adalah binatang yang haram menurut orang Yahudi. Suara itu muncul sampai 3 kali, menyuruh Petrus untuk menyembelih dan memakan binatang-binatang itu. Dan 3 kali itu pun juga Petrus menolaknya. Akhirnya kain itu kembali naik. Suara yang muncul beserta utusan untuk memakan makanan-makanan yang haram bagi Petrus, tentu itu sebuah gangguan bagi doa Petrus. Petrus berusaha taat kepada apa yang dipegangnya dengan tidak memakan makanan haram yang dilarang oleh orang Yahudi. Tetapi nyatanya Petrus masih terganggu. Petrus masih ragu dan bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti dari penglihatan tersebut? Dan semuanya itu terjawab saat ada 2 orang prajurit, utusan Kornelius, datang kepadanya dan menyampaikan apa yang disampaikan malaikat kepada Kornelius. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dikenal sebagai orang Yahudi yang taat. Petrus juga terkenal sebagai rasul bagi orang Yahudi. Awalnya dia hanya mau mengabarkan Injil untuk orang-orang Yahudi. Hanya untuk kelompoknya, orang-orang Yahudi saja. Tidak dengan yang lainnya.
dia tidak mau, Petrus tidak mau bergaul dengan orang bukan Yahudi yang bagi dia dianggap kafir. Tetapi setelah dia menerima penglihatan itu dan ada 2 orang prajurit utusan Kornelius, dia berangkat bersama beberapa saudara dari Yope. Dia ditunggu Kornelius dan seluruh isi keluarganya untuk mendengar apa yang hendak disampaikan Tuhan melalui Petrus. Kali ini Petrus harus mengabarkan Injil kepada orang bukan Yahudi. Orang yang selama ini dianggapnya kafir. Orang yang selama ini dia tidak mau bergaul dengannya. Perwira pasukan Italia, bukan orang Yahudi. Walaupun Kornelius sangat baik bagi orang Yahudi, tapi di mata Petrus tentu dia bukan orang Yahudi, dia bukan golongannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata itulah jawaban dari doa dan penglihatan Petrus. Petrus diajak berdamai dengan dirinya, berdamai dengan gangguan-gangguan yang ada di dalam dirinya, untuk menjalankan perintah Yesus sebelum terangkat ke surga, yaitu mengabarkan Injil sampai ke penjuru dunia. Nyatanya saat dia selesai berdoa dan dia menolak untuk makan makanan binatang-binatang yang haram, toh hatinya masih terganggu, hatinya masih bising. Berarti gangguan bukan dari suara yang menyuruh dia untuk memakan makanan itu, tetapi gangguan itu berasal dari dirinya, karena dia belum bisa berdamai dengan dirinya. Petrus diajar untuk mau mengabarkan Injil bukan untuk golongan dia sendiri. Petrus diajarkan untuk mau menerima orang lain sesamanya dan dia menjadi berkat bagi orang lain. Doa dan penglihatan yang dialami Petrus tadi seolah-olah menjadi hal yang bising, yang mengganggu dirinya. Tetapi ternyata yang mengganggu adalah konsep di dalam dirinya sendiri, bahwa dia awalnya tidak mau bergaul dengan orang selain Yahudi. Itu yang mengganggu dalam dirinya. Oleh karena itu Tuhan mengajak Petrus untuk mengatasi kebisingan dalam dirinya dengan mengabarkan Injil kepada Kornelius, orang non-Yahudi. Untuk Petrus mau membuka hati, menerima orang yang selama ini dia tidak mau bergaul dengannya. Menerima orang lain menjadi berkat bagi sesamanya. Dan disitulah segala kebisingan, gangguan di dalam hatinya itu hilang. Dia dengan penuh sukacita menjalankan apa yang menjadi utusan dari Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah nafas hidup orang percaya. Semua orang beriman akan berdoa. Jika tidak berdoa, sama halnya dengan tidak bernafas. Dan artinya mati dalam iman. Tetapi kadang doa kita menjadi doa yang bising. Kita tidak bisa fokus. Karena doa kita hanya sekedar formalitas belaka. Pokoknya ndedonga. Atau bisa jadi doa kita itu untuk melegitimasi keinginan kita agar dituruti oleh Tuhan. Kita sudah memiliki bayangan supaya kita nanti mendapatkan A atau bisa menjadi B. Kita memohon itu terus-menerus dan melegitimasi supaya itu juga menjadi jawaban dari Tuhan untuk kita. Padahal kita tidak tahu apakah itu benar-benar kehendak Tuhan. Yang jelas itu keinginan kita. Seringkali seperti itu. Disinilah doa menjadi bising. Karena kita tidak bisa berdamai dengan suara hati kita sendiri. Sehingga kadang-kala kita lupa mendengar suara Tuhan. Kita diajak untuk benar-benar merendahkan diri dalam doa kita. Supaya doa kita tidak menjadi doa yang bising, tidak sekedar menjadi formalitas, dan tidak hanya sekedar kita memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan dan melegitimasi keinginan-keinginan kita itu. Kita diajak untuk benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Bahkan bisa jadi suara Tuhan itu hadir melalui sesama kita. Sama seperti orang yang menghardik kata tadi untuk diam. Sama halnya dia sebenarnya menghardik suara Tuhan yang datang melalui sang kata. Doa adalah sikap untuk merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sikap yang mengingatkan bahwa sejatinya kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah debu semata. Oleh karena itu, dalam setiap doa kita, bukalah hati kita untuk benar-benar mendengar suara Tuhan. Bisa jadi kita akan mendengar suara Tuhan melalui pengalaman hidup kita, melalui sesama kita, atau bahkan melalui alam sekitar kita. Bisa jadi kita mendengar suara Tuhan yang berbeda dengan keinginan kita.
Semuanya mungkin. Oleh karena itu, senantiasa rendahkanlah hati, bukalah hati, lepaskan keinginan dan ambisi untuk dapat melihat dan mendengar suara Tuhan dengan jernih dan jelas, yang menjadi jawaban atas segala doa-doa kita. Kiranya kita dimampukan oleh Tuhan untuk berdoa secara fokus mendengar suara hati Tuhan, mendengar suara Tuhan untuk kita, dan menjalani semua yang menjadi kehendak Tuhan, walau itu tidak sesuai dengan keinginan kita sekalipun. Karena kita akan dikuatkan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, ajarku menghargai waktu, ajarku berdiam diri di hadapan hadirat-Mu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu, ajarku mengucap syukur dalam segala perkara, memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Untuk merespon yang telah kita dengarkan, mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 452, bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Naikkan doa tak enggan. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Maharaja Dialah, tak terbatas kuasanya. Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan. Persembahan tersebut nantinya akan dikumpulkan dalam amplop yang ditulis ibadah Rabu 5 Mei 2021. Lalu dikumpulkan di majelis kelompok yang ditunjuk atau di kantor gereja saat jam buka kantor, atau bisa juga di kotak ibadah minggu. Sambil mempersembahkan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403, bait pertama dan keempat. Hujan berkatkan tercurah.
saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Kembali kami ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur karena boleh menerima berkat kesehatan sehingga kami dapat mengadakan ibadah meskipun masih dilakukan secara online. Kami berdoa untuk kondisi kami, kondisi bangsa Indonesia, semoga wabah COVID-19 dapat segera teratasi dengan baik. Semua warga dapat beraktivitas seperti sedia kala, bersekolah, dan beribadah bersama. Kami berdoa untuk petugas medis supaya selalu diberikan kesehatan dan penyertaan saat mereka melakukan tugas. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit, yang sedang dalam proses penyembuhan, yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk setiap pelayanan di gereja, semoga senantiasa melayani dengan hikmat dan cinta dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan, kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan memberkati, supaya dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan GKJW Jemaat Keraksaan. Inilah rangkaian doa dan syafaat kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri ibadah keluarga saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 410. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Tenanglah kini hatiku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bukalah hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita dapat mendengar suara Tuhan dengan jernih untuk setiap jawaban doa kita. Sehingga kita dimampukan menjadi berkat berdampak bagi sesama. Terimalah berkat melalui hambanya. Allah Bapa sumber berkat dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dalam kehidupan saudara-saudara, dan Roh Kudus memampukan saudara-saudara menjadi berkat berdampak bagi sesama saat ini sampai selamanya. Amin.